Awal mulanya saya kenal Alpameta karena suami saya itu sakit diabetes dan kakinya itu ada luka. Ya, ini awal luka kena percikan api tanggal 7 April 2022. Setelah sampai di IGD itu seperti ini lukanya, tanggal 4 Mei. Sudah hitam jari kakinya. Oh, jadi tadi dari cepat banget ya berubahnya ya, dari luka kecil langsung seperti ini ya? Ya. Oke. Ini setelah dirawat di IGD itu lukanya kan dibersihin, jadi 17 Mei itu lukanya seperti ini. Kelihatan semuanya itu kayak apa itu sarafnya atau apa. Pokoknya itu sudah diamputasi yang hitam itu. Ini 1 Juli sudah dua yang diamputasi kena lagi, sempat merembetnya. Soalnya kan diabetesnya tinggi waktu itu. Sekarang ini 22 November ini sudah sembuh lukanya. Awal luka yang lebar seperti itu sudah kecil, sekarang tambah kecil lagi, sudah hampir tidak terlihat. Ini berkat Alpameta sama Alpaspin. Mulai minum Alpametanya itu kapan, Bu? Bulan 5 itu loh, Pak. Terus kenal Alpameta itu diabetesnya itu berangsur turun gitu, tidak naik kayak waktu punya luka. Waktu lukanya awal itu kan naik terus, belum kenal Alpameta itu sehari itu saya cek terus itu naik terus. Jadi sekarang kondisinya kakinya udah bagus ya Bu ya, luka sudah kecil sekali, sudah mungkin kita tanya dokter Sugeng mungkin ya dari segi tenaga medis yang ngerti ya. Kalau luka seperti itu tuh sebenarnya apakah bisa pulih? Kalau cuman hanya ini aja ya, dengan obat-obatan apakah bisa pulih seperti itu atau itu gimana gitu? Boleh dengar pendapatnya Pak Dokter Sugeng? Untuk kasusnya Pak Bambang ini unik ya. Ini saya tidak menyangka kalau lukanya itu begitu merambatnya cepat sekali sampai tulang-tulangnya pun juga kena. Biasanya itu butuh waktu proses yang agak lama ya, bertahun-tahun baru tulang itu kena. Tapi ini hitungan bulan aja langsung tulangnya kena, sampai mata kakinya juga kena seperti itu ya namanya tenaga medis. Saya juga melihat waduh, ini saya mau ambil keputusan amputasi atau tetap saya mau pertahankan ya. Kalau saya pertahankan dengan konsekuensi segala resikonya, tidak bisa dengan obat aja, karena dengan obat aja yang pengalaman saya sudah puluhan tahun seperti itu, pasti hasil akhirnya amputasi. Apalagi ini tulang mata kakinya kena. Nah, kalau tulang sudah kena, semua dokter akan menyerah, sudah hasil akhirnya amputasi. Tapi ini jadinya Pak Bambang mengalami kesembuhan ya. Jadi saya sarankan untuk menyinari dengan Alpaspin ya, supaya antibiotik yang dimakan, terus Alpameta yang dimakan itu bisa sampai ke tepat sasarannya. Sambil lukanya itu saya cuci seminggu 3 kali, terus terakhir 2 kali, akhirnya 1 minggu sekali, seperti itu. Mau tanya Dok, itu kalau cuman harusnya itu apakah harus diamputasi total berarti ya? Kalau tanpa, maksudnya kalau biasanya umumnya itu harus amputasi total ya, betul ya? Amputasi. Saya juga kalau diskusi juga teman saya yang bagian tulang juga ya, dia merawat seperti itu, langsung dia waktu kalau saya begini langsung saya amputasi aja. Karena dari teman-teman yang lainnya pernah melakukan operasi untuk mempertahankan seperti itu, hasilnya pun jelek, tidak ada yang bagus. Jadi saya disarankan waktu itu amputasi, akhirnya saya mengambil keputusan, coba saya pertahankan sih. Saya mau melihat apakah Alpaspin sama Alpameta itu ada gunanya kalau tulang itu yang sudah kena. Akhirnya hasilnya bagus. Kita lihat kalau ada fotonya ya, foto X-ray-nya, foto tulang X-ray-nya. Jadi ini case yang unik ya. Saya mengenai kalau mengenai tulang itu ini case saya yang kedua ya. Yang pertama juga iya gitu ya, mata kakinya juga kena ya. Sudah istilahnya dia sudah keliling-keliling ke dokter kemana aja. Tawaran akhirnya yaitu amputasi. Nah, terus kemudian saya gunakan Alpaspin waktu itu. Saya gunakan Alpaspin, Alpameta. Terus X-ray-nya itu saya ikutin, kok tulangnya sudah mulai terbentuk lagi ya. Jadi
di tulangnya bukan seperti kabur itu lagi, sudah mulai terbentuk lagi. Akhirnya saya mengambil keputusan, oh berarti kalau ada case seperti ini lagi, saya bisa mempertahankannya. Kalau boleh tahu hubungannya alfa meta itu logika sederhananya gimana dok ya? Kenapa dia bisa menolong kakinya tadi? Harusnya kan itu sulit diselamatkan kakinya. Kalau dengan cara biasa yang dilakukan ya di medis ya. Alfa meta mengandung polisakarida peptida ya. Kalau polisakarida peptida sudah ada yang meneliti ya. Dia bisa mengatur gula darah ya. Terus bisa menurunkan resistensi insulin ya. Sehingga obat-obat yang diberikan itu bisa bermanfaat dengan baik. Terus kemudian alfa meta itu bisa istilahnya meningkatkan aliran darah. Jadi aliran darahnya itu lebih bagus ya. Makanan apa obat yang dimakan itu bisa sampai ke tempat tujuannya. Oke. Nah ini gambarnya ya. Kita lihat ya yang saya lingkari itu, kalau yang sebelah kanan itu kelihatan sekali tulangnya sepertinya hilang gitu ya. Di antara sendi tulangnya itu hilang. Setelah ada hasil ini saya lihat, wah ya saya tanya second opinion teman yang lainnya, mereka nyarankan ini amputasi aja ini. Nah setelah terapi seperti itu, alfa meta alfa spin, terus obat juga masuk. Nah slide berikutnya, nah kita lihat ya sudah mulai terbentuk tulang kan itu. Ada gambaran balok-balok tulangnya terus kelihatannya atas kan. Nah ini akhirnya ya tidak jadi amputasi, baru fungsinya seperti normal. Oke, jadi alfa meta dalam hal ini satu hari minum berapa kali ya Bapak ya Ibu Sulis ya? 1 hari 3 kali Pak Ardi. Oke, 1 hari 3 kali ya. Dan hari ini kondisi Bapak berarti gimana? Kakinya lukanya udah nutup semua atau gimana? Udah buka perbannya, kemarin kan masih perban terus. Ini sudah hampir 3 minggu ini enggak pakai perban, sudah bisa lari kemana-mana. Awalnya itu enggak bisa jalan loh Pak Ardi. Awalnya jadi pakai tongkat. Awalnya pakai tongkat, tapi sekarang sudah bisa jalan normal. Maksudnya jalannya tanpa tongkat ya, udah biasa gitu ya? Iya. Tapi terus orangnya gimana? Apakah kalau dulu aku nggak tahu apakah lemes, apa cuman gimana? Apa sekarang sudah energinya udah normal seperti orang biasa begitu? Waktu minum alfa meta itu kayak bugar lagi gitu loh. Awalnya lemes. Iya, kadang itu juga lemas. Sekarang itu lebih berisi lagi badannya. Kemarin kan kurus gitu waktu sakit itu. Terus kadar gulanya sekarang gimana? Kadar gulanya normal atau gimana sekarang? Sekarang kadar gulanya sekitar 170-an. 170, 190. Batas normalnya? Dok, batas normalnya? Batas normalnya di bawah 150. Oke. Kalau dulu gula darahnya berapa sebelum ini? Aduh, waktu 500 ke atas. 500 ya. Oke, sekarang sudah semakin baik ya. Hah? Itu pakai insulin sudah itu. 500 itu pakai insulin? Iya. Wow. Nah, sekarang itu mau obatnya cuma satu macam aja. Loh, enggak boleh dijelaskan, kita ini kan semua orang awam ya, anggapan kita orang awam ya, yang betul-betul enggak ngerti gitu ya. Dulu waktu kondisi dulu tuh suntik insulinnya 1 hari berapa kali? Dosisnya gede-gede, jadi maksudnya 20 unit seperti itu ya. Yang long acting 20 unit, yang short acting itu dia efeknya pada saat makan baru diberi ya. Oke. Kalau long acting itu yang dia covernya 1 kali 24 jam. Oke, berarti itu dulu ya saat kondisi lagi parah. Sekarang berarti sudah nggak usah suntik insulin lagi ya Pak Dokter Sugeng? Oh sudah enggak. Terus hanya pakai obat minum aja, satu macam. Obat minumnya satu macam aja ya, dahsyat ya. Menurut saya luar biasa sih. Kalau ini bicara kita simpelnya aja, menurut Pak Dokter Sugeng itu berarti satu keajaiban dong ya, bisa, maksudnya satu yang luar biasa ya bisa terjadi ya, betul ya? Kalau tulang sudah kena itu satu keajaiban ya, bisa balik lagi. Jadi ibaratnya dengan sharing ini ya, semoga bisa membantu banyak orang di sana mungkin yang juga kena diabetes juga yang cukup parah ya. Jadi mereka ada harapan juga ya seperti itu. Jadi tetap medis tetap bisa jalan ya Bapak Ibu. Ikuti anjuran dokter Anda sebaik mungkin. Namun tambahkanlah alfa meta dan alfa spin juga seperti itu ya.
Kalau saya sih seperti itu, jadi apapun untuk sesuatu yang bagus saya harus belajar lagi, meskipun saya sudah mencapai ilmu tertentu mungkin lebih tinggi ya, tapi saya juga belajar dari ibu-ibu juga, karena ibu-ibu yang dahsyat sekali ya, apapun yang biasa-biasa dengan pantang menyerah bisa jalan terus. Nah itu ada sesuatu trik-trik yang tetap saya harus belajar kepada orang lain juga, seperti itu. Oke, baik, dahsyat ya. Terima kasih ya Pak Dr. Sugeng, Bu Sulis juga ya. Terima kasih Bu Sulis ya atas kesaksiannya ya. Thank you.